Halo adik-adik semua, kenalin aku Agnes yang bakal jadi pengajar di bab IPA kali ini. Nah, sekarang kita itu mau belajar ekosistem dan pelestarian lingkungan. Ada yang tahu nggak sih ini bahas bab tentang apa? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas tentang bab ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita doa dulu yuk. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak sih ekosistem itu apa? Kalau masih belum tahu, yuk kita lihat di next selanjutnya. Jadi, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Misal, aku berinteraksi sama sesama manusia, sama teman-teman aku, juga aku berinteraksi sama hewan-hewan, atau juga sama benda tak hidup. Benda tak hidup misalnya apa ya? Aku berinteraksi sama, atau aku memegang batu, itu kan juga aku berinteraksi. Jadi, ekosistem itu sangat luas banget teman-teman dan adik-adik semua. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang namanya individu, ada juga yang namanya populasi, dan ada juga yang lebih gede yang namanya komunitas. Nah, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya kamu melihat seekor kambing atau sebuah pohon jambu. Nah, kambing itu kan sendiri. Kalau misalnya kamu melihat kambing itu sendiri, berarti dia ini adalah individu. Yang ini nih, yang ada di gambar, kambingnya sendiri. Berarti dia itu individu kambing. Nah, selanjutnya ada populasi. Nah, populasi itu individu sejenis yang menempati suatu wilayah. Misalnya populasi kambing di padang rumput. Nah, kalian lihat nih, yang ini kambingnya ada banyak ya, individunya ada 3. Nah, berarti karena mereka sama-sama kambing dan berada di suatu tempat yang sama juga, berarti disebut populasi. Nah, selanjutnya ada yang lebih gede cakupannya, ada yang namanya komunitas. Jadi komunitas itu populasi berbagai macam makhluk hidup di suatu daerah. Misalnya populasi sungai atau populasi padang rumput. Nah, yang kita lihat ini adalah populasi padang rumput. Ini bisa kita lihat nih, ada kambing-kambing, ada juga pohon-pohon nih. Ada juga bunga-bunga, ada juga rumput-rumput. Jadi banyak banget individu dan populasi yang ada di suatu komunitas tersebut. Jadi makanya disebut komunitas. Nah, ekosistem sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan buatan. Nah, ekosistem alami itu dibagi lagi menjadi 2 lagi, air dan darat. Nah, di air itu ada yang namanya air tawar, ada juga air asin. Banyak banget ya yang kita tahu, ada air tawar tuh, ada ikan-ikan air tawar. Ada juga yang di air asin tuh ada ikan-ikan di air asin, ada juga pohon bakau, banyak banget deh. Nah, di darat juga nggak kalah banyaknya. Ada hutan, ada padang rumput, ada padang pasir, ada tundra, taiga. Nah, nanti kita bakal lihat kayak gimana sih ekosistem di darat itu. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan itu contohnya kayak ada sawah, ada juga bendungan, waduk. Pasti udah pada tahu kan sawah itu kayak gimana? Nah, kalau bendungan udah pada tahu belum? Kalau belum tahu nanti kita lihat ya di next slide-nya. Nah, ini contoh ekosistem air. Kita lihat nih ada ikan-ikan. Ikannya bahkan banyak. Misal kayak ini ikan mas nih ya. Juga ada nih kayak ikan gurami. Terus ada juga rumput-rumput laut. Ada eceng gondok. Ada rumput-rumput di daratannya. Ada batu-batu dan banyak juga ikan-ikan yang masih ada di bawah air yang nggak bisa kita lihat. Nah, jadi ini contoh ekosistem air ya. Selanjutnya ekosistem hutan. Ekosistem hutan tuh banyak banget nih kita lihat nih. Ada singa, ada jerapah, ada batu-batu, ada ini lagi jamur. Terus kayak yang kita tahu hutan itu banyak pohon-pohonnya nih. Pohon-pohonnya banyak banget kan. Jadi ekosistem hutan itu benar-benar banyak banget dan kebanyakan ekosistem hutan itu terdiri dari berbagai pohon-pohon dan rumput-rumput yang luas banget. Nah, selanjutnya ada juga ekosistem buatan. Nah, ini yang aku tadi bilang, ini adalah waduk, kalau ini bendungan. Nah, bedanya ini sama buat untuk menampung air hujan. Jadi, air hujan yang turun bakal ditampung sama waduk dan bendungan biar nanti dapat digunain lagi buat kita untuk buat jadi air untuk mandi, minum, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada juga pengolahan hewan berdasarkan jenis makanan. Nih, kalian ada yang bisa tebak gak nih? Mereka ini makan apa aja sih? Kalau singa makan apa singa? Kalau singa sih makan daging gak sih? Ada juga jerapah. Jerapah ini makan daun lah ya. Ayam.
Ayam kayaknya banyak makan ya, banyak makan semuanya, kayaknya semuanya dimakan. Kalau sapi pasti rumput lah ya. Kucing makan ikan ya kebanyakan, terus ada juga tikus. Kalau tikus makan apa? Tikus itu makan banyak juga ya, tikus kayaknya makannya. Nah, penggolongan yang pertama itu ada yang disebut hewan karnivora. Jadi, kenapa disebut hewan karnivora? Karena hewan itu memakan hewan lain atau memakan daging-dagingan. Nah, beberapa hewan karnivora itu adalah hewan buas atau liar. Misalnya nih kita lihat singa. Singa itu kan hewan buas atau liar kan. Nah, ada juga nih buaya. Terus ada juga badak. Mereka bertiga ini kan hewan buas. Nah, mereka disebut juga hewan karnivora. Ciri-ciri dari hewan ini tuh punya gigi taring yang digunakan untuk merobek dan mengoyak mangsa. Nah, Rin tahu nggak sih gigi taring yang mana? Jadi, kalau di gigi kita, gigi taring itu yang paling tajam yang ada di kanan kiri. Nah, tajam. Tapi di hewan kayak singa, kucing atau anjing, kalau misalnya kalian lihat kucing, itu gigi taringnya lebih tajam daripada kita. Nah, digunain itu buat merobek dan mengoyak mangsa. Selain itu, ada juga hewan karnivora yang memiliki cakaran tajam. Nah, jadi selain punya gigi taring yang tajam, mereka juga punya cakaran tajam buat menangkap mangsanya. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada juga hewan herbivora. Nah, hewan herbivora ini hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Cirinya itu punya gigi seri dan geraham, tapi tidak punya gigi taring. Gigi seri itu yang mana sih? Gigi seri itu yang di depan. Nih, yang di sini ya. Nah, kita juga punya, selanjutnya ada juga gigi geraham. Geraham itu yang ada di belakang, atas sama bawah, yang paling belakang. Yang gunanya biasa kita gunain buat ngunyah makanan. Nah, tapi mereka itu nggak punya gigi taring. Gigi serinya ada di depan dan tajam digunain buat motong makanan. Sementara gigi gerahamnya buat ngunyah makanan. Jadi mereka potong dulu pakai gigi serinya, terus mereka kunyah di belakang pakai gigi gerahamnya. Oke. Contohnya nih ada jerapah, sapi, kelinci, rusa, kerbau, ada banyak lah ya. Nanti kalian kalau misalnya masih ada yang tahu lagi hewan herbivora contohnya apa, boleh ya nanti tulis aja di komen. Oke. Selanjutnya ada juga hewan omnivora. Nah, hewan omnivora itu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan lainnya. Hewan ini tuh punya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik dengan menyelesaikan makanannya. Jadi, mereka itu punya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kayak kita. Kita juga punya gigi seri, taring, dan geraham. Jadi, kalau mereka mau makan daging, yang digunakan itu gigi seri dan gigi taring. Nah, kalau misalnya mereka makan tumbuh-tumbuhan, yang mereka pakai itu gigi seri dan geraham. Contohnya hewan omnivora itu apa sih? Ada ayam, ada tikus, ada monyet, orangutan, dan ternyata kita juga adalah omnivora karena kita sendiri makan daging, makan ikan, kita juga makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ya kan? Kita juga punya gigi seri, taring, dan geraham. Nah, selanjutnya kita bakal nonton video. Oke, kita nonton videonya dulu. Halo adik-adik semua, sekarang kita bakal nonton video tentang siklus air. Yuk kita tonton. Siklus air adalah proses perubahan bentuk air yang didukung oleh energi matahari dan udara, seperti penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Penguapan adalah perubahan bentuk air dari cair ke gas karena panas matahari. Saat berada di langit yang tinggi, uap air tersebut akan mengalami proses pemadatan yang disebut dengan kondensasi. Presipitasi. Setelah gumpalan awan sudah cukup banyak, air akan diturunkan dengan bantuan angin. Air turun dalam bentuk hujan. Air hujan turun ke sungai. Kemudian kembali lagi ke laut. Nah, itu dia adik-adik tentang siklus air. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nah, gimana tadi videonya? Pasti seru banget kan? Nah, sekarang kita waktunya bakal kuis ya. Nah, contoh di bawah ini hewan mana yang termasuk karnivora? Yang mana ya? Hewan karnivoranya pasti bisa dong tebak. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu tadi udah aku jelasin lah. Yuk, bisa langsung dijawab. Nah, lanjutnya
Sebutkan masing-masing 2 contoh ekosistem alami dan buatan. Tahapan apa saja yang terjadi saat siklus air. Sebutkan cara menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Apa ya jawabannya? Pasti tahu dong jawabannya apa. Langsung aja tulis ya jawabannya di kertas, biar sekalian belajar. Nah, udah selesai nih kita belajarnya hari ini, tapi jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi ya. Untuk menutup hari ini, kita doa dulu yuk. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Dadah.